Ya, baik ya. Kita mulai dengan slide berikutnya, Mbak. Jadi di sini hanya Yiro dan Jarum. Kira-kira apa ya kok ada Yiro dan Jarum? Saya kasih nama Yiro biar nggak ada orang yang sama gitu. Apa ya kira-kira? Ini ceritanya lagi musim gugur gitu ya. Mau dengar kisahnya nggak nih? Jadi Yiro itu seorang pemuda ya. Dia di luar rumahnya yang kebetulan saat itu musim gugur itu banyak sampah-sampah daunnya berguguran, berserakan di depan rumahnya. Dia sedang mencari sesuatu, lama dia mencari. Dia cari sampai nggak ketemu gitu. Sampai tetangga dekat rumahnya tuh kasihan melihatnya kok 1 jam dia hanya ubek-ubek gitu istilahnya. Kalau bahasa saya ubek-ubek tuh bahasa yang lainnya. Ngaduk-ngaduk, pokoknya benar-benar cari-cari gitu ya. Sesuatu di halaman rumahnya nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya si tetangganya nanya, kamu cari apa? Saya mencari jarum. Oh baik, saya coba cari mana yang tempat yang belum dicari sebelah sini gitulah, misalnya di sebelah kirinya. Dia coba cari tetangganya, nggak nemu juga. Terus sampai akhirnya tetangganya bingung. Di sini juga tidak ada. Kamu sudah cari semua tempat? Iya, tidak ada. Memangnya jarumnya jatuhnya di sebelah mana? Jarumnya jatuh di dalam rumah. Lah, kaget si tetangganya. Hah? Kamu kok jarumnya jatuh di dalam rumah? Kamu mencarinya di luar rumah, kenapa? Soalnya di dalam rumah gelap, kok di sini kan terang, jadi aku mencarinya di sini. Nah, itulah sekian ceritanya seperti itu si Yiro gitu ya, dengan wajah santai dia mengatakan seperti itu sampai si tetangganya bingung. Nah, dari teman-teman semua, kira-kira nih cerita ini kalau dikaitkan dengan judul kita atau diri, ya lukisan diri seseorang, kira-kira ini insight-nya apa yang bisa didapat? Silakan buka open mic, siapa yang mau menyampaikan? Yo, silakan. Ada Eri, Mbak Rizky juga boleh, Mbak Aza, Bu Indra, Pak Mahmud, Teh Atem, dan ini Mbak Ayah Darmawan nih. Atau Mbak ya, Mbak Ayah apa Pak Darmawan ini? Halo, silakan Mbak Teh Atem mungkin sudah buka kamera mau menyampaikan insight dari cerita tadi, silakan. Masih mute, Mbak? Ya. Belum fokus, belum ada pertanyaan. Siapa yang mau menyampaikan? Duh, nggak enak nih mau lanjut kalau belum ada yang menyampaikan. Perlu diulangkah ceritanya? Mbak Aza? Enggak, Bu, dilanjut aja. Kalau dilanjut nggak enak. Ini perlu dikasih insight-nya apa kira-kira? Boleh Bu diulang, tadi saya nggak menyimak. Oh, baiklah. Saya ulang lagi. Baiklah. Ya. Jadi ini cerita Yiro dan Jarum ya. Ini Yiro ini saat itu ya di wilayahnya dia itu sedang musim gugur sehingga di halaman rumahnya itu banyak sekali sampah berserakan. Nah, Hiro sedang mencari-cari sesuatu tuh di halaman rumahnya. Dia cari sampai 1 jam nggak ketemu. Sampai tetangganya bingung. Hiro, kamu sedang cari apa? Gitu. Dia bilang, saya sedang mencari jarum. Terus, oh, daerah mana? Tempat sebelah mana yang kamu belum cari? Saya bantu. Disampaikan ya di sini, gitu. Disebutlah di satu sudut yang belum dia cari. Tetangganya bantu cari. Sudah dicari juga, nggak ketemu juga. Sampai tetangganya bingung. Hiro, ini semua tempat sudah kamu cari, tapi jarum itu tidak ketemu. Memang kamu jatuhnya jarum itu di mana? Tanya temannya. Ya, tanya tetangganya. Hiro dengan santai menjawab, tadi jarumnya jatuh di dalam rumah. Nah, tetangga kan bingung. Loh, kamu
jarum ada di dalam rumah, jatuhnya kenapa kamu carinya di pekarangan ini? Dia bilang dengan santai, dengan wajah tanpa dosa gitu loh. Iya, soalnya di dalam tuh gelap, aku nggak bisa cari apa-apa, aku nggak bisa lihat apa-apa, jadi aku cari di sini gitu. Nah, itu kisahnya seperti itu. Kira-kira insight-nya tuh apa ya dengan kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Mungkin kalau dari saya ya Mbak Nur ya, Iya, silakan, Mbak. karena Yiro ini hilangnya ada di dalam, harusnya yang carinya memang di dalam, caranya diterangi dulu yang ada di dalam, seperti itu mungkin. Iya, terima kasih Mbak Rizky. Ini jawaban apapun tidak ada yang salah ya, karena insight dari berita ini. Nah, Mbak Rizky tadi menyampaikan harusnya apa? Terangin dulu dalamnya gitu supaya bisa mencari. Ngapain juga nyari keluar gitu kan. Nah, mungkin ada pendapat yang lain? Silakan. Ini terkait diri seseorang, terkait kita mungkin. Mungkin Ya, saya coba. Mungkin begini. Jadi banyak orang itu cara berpikirnya itu selama ini banyak yang salah gitu ya. Seharusnya seperti Mbak Rizky tadi menyalakan lampu, tapi ada orang-orang yang dia tidak tahu sebenarnya yang benar itu bagaimana. Jadi dia salah arah gitu mungkin ya. Atau dia mencari yang mudahnya. Mungkin di cara terang jadi dia lebih baik cari yang di terang. Padahal itu mungkin salah jalannya gitu mungkin. Nggak tahu saya benar apa enggak. Iya, betul juga, nggak ada yang salah, Mbak. Ya, terima kasih nih, insight-nya sangat bagus gitu ya, menyampaikan bahwa orang tuh kadang cari mudahnya gitu ya, untuk mendapat ada satu masalah, nggak mau cari yang sesungguhnya, tapi cari mudahnya. Baik, ada lagi mungkin satu lagi, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, kalau menurut saya Bu, Ya, silakan. nggak nyambung ya. Jadi si Jiro jarumnya hilang di dalam, terus dia cari di luar. Ya mungkin ada masalah dengan pikirannya juga. Dianya konslet Jadi gitu ya. ibarat kita kadang misalkan suka pengen yang yang praktis mungkin gitu ya, lebih ininya gitu. Suka nggak mau pusing gitu, pura-pura cari apa gimana gitu. Iya ya. Ya, mau enaknya aja gitu ya. Konslet ya pikirannya ya. Konslet bisa jadi. Iya. Masya Allah ya. Paling tidak dari 3 pendapat ini kita bisa melihat begitulah gambaran individu, gambaran seseorang ya. Dia tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak mau melihat dirinya sendiri, sebenarnya dirinya seperti apa sih gitu. Tadi udah tahu ya di dalam rumah, kenapa nggak rumahnya yang dia terangi gitu ya. Artinya apa? Bisa jadi gambaran ke diri sendiri, kok nggak ngelihat diri sendiri dulu, bisanya ngelihat ke orang aja, baik itu misalnya kalau rumput tetangga, biasanya kan gitu, rumput tetangga tuh lebih 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 indah, lebih subur, tapi di rumah yang begitu banyak kemewahan, kesempurnaan tuh nggak terlihat, bisa aja tadi, atau tadi maunya ambil mudahnya aja gitu, ya kan? Udah tahu sebenarnya ini masalah bisa jadi mudah memang, tapi karena dia mempersulit diri dan bahkan malah nggak dapat solusinya gitu, karena dia cari jalan yang salah, yang maunya yang dia lihat A langsung aja ya, entah A-nya itu menyalahkan orang, entah A itu apa, pokoknya intinya dia mau enaknya sendiri ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Azza dan Mbak Atem. Jadi Teh Atem ya, jadi dari dirinya sendiri dia tidak menggali gitu ya. Ya, itulah kadang-kadang kondisi kita gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ya di rumah aja deh. Di rumah anak nangis marah-marah misalnya. Kadang yang kita lihat anaknya gitu. Padahal bisa jadi penyebab anak nangis karena kurang perhatian dari kita, atau dia memang minta sesuatu yang kita nggak mau dengar, atau ya kadang-kadang kita sibuk dengan diri sendiri. Jadi anak marah kita malah tambah marah, ya udah suasana makin kacau gitu kan. Atau pasangan kadang-kadang gitu
merasa dirinya paling benar, akhirnya apa? Apa ya, kaku, atau karena merasa diri paling benar akhirnya jadi cekcok, ya kan? Jadi pisah. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Nah, kalau itu memang terjadi di kemarin-marin, nah kita berharap mulai hari ini kita sama-sama membuka diri ya. Kita manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin, gitu ya, insya Allah. Baik, lanjut Mbak Rizky, boleh tolong slide. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan perjalanan diri sendiri ya, perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Ada 4 hal yang nanti kita akan kupas. Yang pertama adalah untuk bisa mengenali diri sendiri, kita tuh perlu pause ya, perlu istirahat, perlu sebentar berpikir ya, walaupun beberapa detik kah gitu ya, tapi berhenti. Ketika marah, kalau kita marah terus, akhirnya habis, tapi berhenti dulu, tarik nafas. Ada apa ya? Nah, setelah itu biasanya apa? Solusi itu akan ada gitu ya. Kita lagi pusing, ada pekerjaan bertubi-tubi gitu ya, ada 5 tapi kita bingung mana yang prioritas, tarik nafas dulu. Kira-kira, nah kadang-kadang kita perlu me time gitu ya, sebentar aja untuk diri kita sendiri, atau kita untuk menyelesaikan suatu masalah, diam sebentar, sehingga semuanya itu akan insya Allah lebih solusinya tuh lebih mudah diselesaikan. Nanti setelah itu ada stop comparing ya, tidak membanding-bandingkan, lalu start giving, memberi, dan ini nanti kita akan jelaskan. Baik, yang pertama Mbak Rizky lanjut. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman semua ya, jika yang sudah ada cermin silakan lihat ke cermin ya. Jika ada ya, lewat HP juga silakan, atau kalau tidak ada semua nggak apa-apa, sambil didengerin aja, lalu nanti resapi dan kita ambil insight-nya. Apakah lagunya bisa didengarkan juga Mbak Rizky? Sebentar. Kalau sambil dengerin lagu ini nanti hilang, Mbak? Oh, hilang. Oh, kalau dari saya berarti saya share supaya kedengeran semua. Audio. Bisa ya, saya ya. Coba Mbak. Nah, sebentar ya. Audionya dari saya gitu ya. Bismillah. Saya buka dulu. Dengar nggak? Dengar ya? Ya, bisa. Tapi kurang kencang, Mbak. Oh. Sekarang? Nggak kekencengan? Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau
sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar lagu tentang utuh ini ya. Nah, dari lagu ini ada mungkin yang mau menyampaikan apa yang didapat dari kesan apa yang didapat dari lagu ini setelah melihat diri sendiri di cermin. Silakan. Saya ya Bu ya, Silakan Baza. untuk mencintai diri sendiri. Karena banyak orang nggak sadar memikirkan orang lain terus, tapi nggak mencintai diri sendiri. Ya, sungguh ya, mencintai diri sendiri. Kita nggak sadar, banyak orang nggak sadar untuk mencintai diri sendiri. Baik, ada yang lain? Terima kasih Baza. Silakan. Ada yang belum nih, Mbak Indra, Pak Mahmud, Bu Eri, Pak Darmawan apa Bu Darmawan ini? Silakan. Ayo dong. Ya monggo teman-teman yang mau menyampaikan mungkin. Santai aja, nggak bakal disalahin. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Silakan. Lagunya syahdu banget ya, Bu Nur. Bisa jadi obat juga nih, kayaknya kayak jadi healing gitu buat diri sendiri ya Mbak Nur. Oh, Masya Allah ya. Ada mungkin satu lagi, silakan. Beneran nggak ada nih. Pak Atem juga boleh lagi loh, nggak apa-apa. Silakan. Baiklah. Nah, Mbak Atem, ayo silakan Mbak Atem. Kalau menurut Atom, kalau buat diri sendiri ya mungkin kita lebih banyak memperhatiin orang lain, kadang kita lupa dengan diri sendiri, dengan mencintai diri sendiri gitu. Insya Allah ya. Ada lagi Mbak? Ya saking apa ya, saking lupanya gitu, kita apa sih? Ya kebanyakannya kalau menurut Atom sih gitu sih, kalau diri Atom sendiri gitu, kadang sendiri tuh kita hati-hati gitu kan, apa sih perkataan kita terhadap orang lain, apa kita menyakitin hati orang lain gitu, kita terlalu berhati-hati gitu. Kadang malah sebaliknya, orang lain yang enggak apa sih, yang mati-matian gitu, nyakitin hati kita. Ya. Pengalaman pribadi kayaknya nih Teh Hatem. Jadi kita udah berupaya, ternyata pendapat orang beda gitu ya, malah dia berbalik yang berbeda gitu ya Mbak Tem ya.
Ya. Baik, ada lagi mungkin Mbak Teh? Ya, mungkin saya Bu Eri ya. Oh silakan Beri. Kenalkan saya Bu Eri dari Blitar ini, Jawa Timur. Ya. Ya, Salam kenal Beri. ya, salam kenal kembali. Kalau saya melihat isinya itu dari bait pertama itu siapakah? Nah itu diri kita, siapakah yang ada di cermin gitu ya. Kayaknya isi lagunya itu kurang mengenal dirinya sendiri gitu kayaknya. Ya. Jadi mungkin karena kesibukan memperhatikan tugasnya atau orang lain, jadi nggak kenal diri saya itu sebenarnya seperti apa, aku itu seperti apa gitu. Nah mungkin itu kalau saya melihat isi jadi lagu itu tadi. Terima kasih. Sama-sama Bu Eri, Masya Allah ya. Jadi kita udah saking sibuknya sampai nggak lihat diri sendiri gitu ya. Iya. Ya benar-benar. Jadi dari insight yang disampaikan tadi baik dari Mbak Aza, dari Mbak Atem, maupun dari Bu Eri, ya bagaimana ya lagu ini mengingatkan kita yang lupa diri atau kita tidak mengenal diri gitu ya. Kadang kita justru melihatnya ke orang lain aja, padahal diri kita banyak hal tadi ya, apalagi di sini disampaikan kita itu sempurna, kita walaupun nggak sempurna tapi kita itu sebenarnya penuh dengan banyak hal yang kebaikan gitu ya, yang kadang-kadang. Nah baiklah, lanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah mulai nih, kayaknya kita siapkan kertas nih. Ayo lanjut Mbak Rizky ya. Nah di sini mulailah kita siapkan kertas, sudah ada ya. Kertasnya dilipat 2 aja seperti ini. Kertas kosong dilipat 2. Udah gitu aja. Kertas dilipat 2. Ini halaman 1, sebelahnya halaman 2. Ya. Apakah udah semua? Kalau misalnya kesulitan dapatkan kertas, nggak apa-apa, ditulis di mana aja, ya. Ya, kalau sudah, tadi kan ada 2 halaman ya, karena ada halaman 1 dan halaman 2. Nah, tugasnya sekarang di halaman 1, tuliskan ya, apa kata orang tentang diri kita ya, apa kata orang tentang diri ibu-ibu atau teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian ya. Jadi apa yang teman-teman tahu atau yang teman-teman dengar dari orang lain tentang diri teman-teman ya. Saya kasih waktu berapa menit Mbak Rizky? 2 menit aja ya, atau mau berapa menit Mbak Rizky? Boleh 2 menit. 2 menit ya, sekarang 4.30 sampai 4.32, menuliskan apa saja yang diketahui dari teman-teman atau ucapan ataupun sebutan lah atau apapun lah yang disampaikan oleh orang-orang tentang diri teman-teman ya. Silakan. Mungkin teman ada yang dibilang penyabar atau hebat, apapun lah ya. Atau apapun yang pernah dirasakan, oh orang tuh kalau ketemu saya pasti dia nyebut saya sebagai si A, si B gitu lah ya. Bisa ditulis. Kan? Boleh sebanyak-banyaknya, atau kalaupun misalnya mau menggambar juga boleh, nggak apa-apa kalau emang suka menggambar ya. Ada 1 menit lagi.
Ya, sudah 2 menit. Sudah 2 menit, Mbak Nur. Ya, sudah 2 menit. Oke, ini kan tadi sudah ditulis tentang perkataan orang tentang diri kita masing-masing. Lalu yang di sebelahnya yang kosong, tulis apa yang teman-teman rasakan tentang diri teman-teman. Ya, kalau tadi kan kata orang, sekarang yang teman-teman rasakan tentang diri sendiri. Saya begini loh, saya begini. Dilukis juga boleh. Gitu ya. Yang kedua bisa dipahami ya. 2 menit lagi. Ya, silakan. Maaf, apa Bu? Ulangi yang kedua. Yang kedua, dibalik. Kalau tadi kata orang tentang diri saya, kalau yang sekarang, apa yang saya rasakan tentang saya sendiri. Gitu. Ya. Menurut saya sih, saya B, saya C. Gitu. Ya. Bisa ya Bu Atem ya? Iya, bisa. Oke, silakan. Iya. Sampai 435 ya. Satu menit lagi ya, teman-teman. Oh ya. Berani. Sudah selesai, Mbak Nur? Iya, yang 435. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, coba sekarang kertasnya sama-sama dibuka, dilihat, dibaca. Oh, ternyata kata orang begini. Menurut saya begini. Nah, setelah itu bisa disampaikan. Insight-nya apa ya? Kira-kira kalau sama, boleh sampaikan sama. Lalu kalau berbeda juga disampaikan berbeda. Nah, kira-kira dari 2 hal tersebut, apa yang bisa didapat atau hikmahnya apa? Silakan, ada yang mau menyampaikan. Bisa dipahami? Mungkin dari Bu Indra, Bu Eri, Bu Aza, Bu Atem. Atau yang lain nih yang belum bersuara. Ada Pak Mahmud dan entah Ibu atau Bapak Darmawan. Silakan. Adakah yang kanan dan kirinya sama persis? Halo? Ada nggak yang kanan kirinya sama? Monggo teman-teman bisa disampaikan aja.
Kalau saya menulis beda. Apa yang saya rasakan kok dengan apa yang dikatakan orang beda ya gitu. Silakan. Beda banget Bu kalau saya. Oh ya. Nah, kira-kira hikmahnya apa tuh Bu Atom? Hikmahnya apa sih? Atau apa Mungkin yang orang- pelajaran yang bisa diambil dari situ? apa ya? Nggak tahu. Atau Ibu merasa bagaimana dengan perbedaan itu? Kalau mungkin orang lain hanya sepintas lihat kita ya, tidak apa sih, meskipun setiap hari ketemu sama kita, tapi tidak tiap waktu gitu ketemu sama kita. Ya ya. Ya mungkin salah satu yang sering orang lain katakan, saya kan jualan gitu kan, suka jualan keliling. Mungkin yang sering orang lain puji gitu kan. Bu Atom nih rajin gitu. Padahal yang sebenarnya itu kata rajin tuh dipaksakan gitu. Yang sebenarnya tuh pemalas gitu. Malah kata suami mah aku pemalas. Masya Allah. Kalau kata orang lain aku tuh rajin. Oh gitu ya Allah. Jadi apa sih jauh banget gitu. Ya iya apa sih rajinnya karena dipaksakan gitu. Soalnya kalau nggak dipaksakan ya gimana kita mau rajin gitu. Yang sebenarnya ya bad mood gitu. Kadang rajin, kadang enggak gitu. Enggak apa sih, enggak konsisten gitu, enggak istiqomah. Gitu. Gitu Bu. Ya ya. Masih. Nah, jadi kelemahan Atom tuh tidak konsisten. Ya apa sih mau apa sih ya kalau bahasa Indonesianya teh, kalau bahasa Sunda mah semau sadaiknya gitu. Mut-mutan gitu ya, mut-mutan. Gitu. Kalau jualan kayak begitu, kalau mau rajin, kalau lagi males ya udah diem aja. Iya, mudi. Mood ya, jadi ada moodnya, tergantung mood ya. Iya. Jadi belum konsisten jualan tuh. Oke. Ya, jadi beda banget gitu ya apa kata orang dengan yang dirasakan sendiri gitu ya. Oke. Ya. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain? Selamat datang Bu Pak Mas. Mungkin ada pendapat yang lain yang mau menyampaikan, silakan. Satu lagi. Baiklah, kita lanjut aja Mbak Rizky, nggak apa-apa. Siap, lanjut aja nggak apa-apa Mbak Nur. Ya, baik. Ya. Nah, ini step yang kedua. Slide berikutnya Mbak. Jadi, step yang kedua apa? Kita apa? Stop untuk comparing, ya. Nggak usah membanding-bandingkan. Membandingkan pendapat orang tentang kita, gitu kan? Ya, atau orang lain seperti apa. Itu kita nggak perlu banding-bandingkan, ya. Kita apa? Fokus dengan diri kita sendiri, ya. Apa yang kita yakini tentang kita, tentang diri kita fokus. Terus kalau kita apa yang kita yakini lalu kita ingin berubah, berubahlah karena diri sendiri gitu. Jangan berubah karena orang lain. Pada dasarnya kita tidak bisa menggantungkan atau berharap pada orang gitu. Karena kalau kita berharap pada orang, orang mungkin suatu saat bisa memberikan harapan itu pada kita, tapi pada saat tertentu dia tidak sesuai dengan harapan kita, tapi fokus pada diri sendiri. Apa yang kita inginkan tentang diri kita, itulah kita. Kita ingin berubah karena kita ingin berubah gitu. Bukan kata orang, habis kata, misal tadi, kata suami saya begini-begini, akhirnya berubah karena suami gitu kan. Nah itu membuat kerja kita tidak konsisten atau tidak semangat, ya nggak enjoy seperti anak-anak lah. Kita kasih makan, ya, tapi dia nggak mau, itu kita paksa makan gitu kan, ya.
saat-saat masih bayi segala macam, masih setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mungkin ya udah karena harus makan dia makan. Tapi lama-lama dia akan menolak karena apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Sama. Ketika kita memaksakan diri karena omongan orang lain, kita mungkin di awal-awal kita bisa ikuti, tapi kalau dari dalam kita tidak ikuti ya dengan keinginan sendiri, akhirnya lama-lama kita bisa down atau akhirnya mungkin bisa jatuh sendiri ya. Itu yang kedua ya, untuk bisa menyelami diri sendiri. Kita lanjut yang berikutnya Mbak Rizky. Nah, yang ketiga adalah start giving ya, untuk memberi. Ya, di bawahnya ada ya. Ini bagi yang misal non muslim, saya mungkin saya yakin sama dalam arti tangan di atas itu pasti lebih baik dari tangan di bawah. Nah, di situ apa namanya? Saya mengambil perkataan dari seorang pengarang buku namanya Ait Arqoni ya, dikatakan bahwa manfaat pertama yang bisa dirasakan dari memberi adalah untuk si pemberi. Jadi manfaat kita memberi itulah untuk baik apapun yang kita beri. Yang kita berikan bisa senyuman atau apapun lah yang kita miliki. Ketika kita bisa memberi ya, maka manfaat pertama adalah untuk si pemberi. Ketika kita senyum, nah, itu apa namanya, penelitian kan banyak manfaat dari senyum. Hormon-hormon endorfin akan meningkat, ya wajah juga semakin muda gitu, maksudnya tidak menjadi mudah tua. Terus tubuh kita juga ikutan gembira. Jadi kalau di dalam tubuh tuh ada yang namanya energi gitu kan. Ketika kita energi positif itu mengalir dari kepala sampai kaki, wah semuanya tuh langsung terasakan enak gitu. Tapi kalau kita energinya negatif, udah dari kepala sampai kaki juga negatif, akhirnya jadinya terus ke bawah, nggak enak ya. Jadi manfaat pertama adalah untuk si pemberi itu sendiri, yaitu dia melihat perubahan dalam diri dan sikapnya, merasakan kedamaian, serta melihat senyuman di wajah orang lain. Ya, jadi itu yang manfaat memberi. Jadi semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak kita memberikan manfaat buat diri sendiri gitu. Walaupun orang lain mungkin merasakanlah manfaatnya, tapi kita sendiri merasakan manfaat tersebut ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan senang berbagi ini menjadi satu mindset ya, atau menjadi value ya bagi diri kita sendiri bahwa saya ingin selalu memberikan manfaat. Lanjut yang ketiga, yang berikutnya yang terakhir. Nah, yang keempat, agar kita bisa benar-benar merasa diri kita itu tadi ya cukup ya, untuk bisa menyelami diri kita ya, seperti yang lagu tadi gitu, bahwa kita itu memang tidak sempurna, tapi sebenarnya kita cukup memiliki kebahagiaan itu semua gitu. Nah, yang terakhir adalah keep moving ya. Jadi itu tadi, teruslah bergerak. Ibarat seorang mengendarai sepeda gitu ya. Jadi hidup itu ibarat mengendarai sepeda ya. Jadi senantiasa kita selalu menjalankan sepedanya supaya seimbang gitu. Jadi kalau kita nggak bergerak, memang akhirnya jadinya banyak. Bagi diri sendiri kita penyakit juga penyebabnya salah satunya kurang bergerak gitu kan. Akhirnya darahnya menjadi tidak lancar, ya jadi kental. Kalau udah kental bisa banyak hal penyakit gitu ya. Baik karena lemak menumpuk atau jadi bakteri lah segala macam gitu kan. Begitu juga air aja kalau tidak bergerak kan, air yang tergenang itu tidak baik walaupun dia banyak sedanau gitu, tapi dia tidak bergerak, maka dia air yang tidak sehat, tidak menjadi air pilihan untuk diminum gitu. Air sumur kalau disimpan sendirian gitu ya, nggak pernah dipakai, dia airnya lama-lama keruh ya. Jadi terus bergerak ya. Bukan berarti terus kita nggak boleh ada istirahat, tetap ada istirahat, tapi bergerak itu jangan sampai kita kelamaan berhenti akhirnya lupa bergerak ya. Baik, selanjutnya, nah mulailah kita slide berikutnya Mbak. Ya ini saya mengambil dari Al-Quran ya, karena tapi kalau misalnya ada pendapat lain silakan. Ya, di sini di dalam Al-Quran ini beberapa surat ya, ada surah 95, surah At-Tin, lalu surah Al-Isra, surah Luqman ya.
Ini artinya aja yang diambil sedikit-sedikit, bahwa di sini disampaikan Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan kelebihan yang sempurna. Itu manusia. Kita aja nih ada itu sudah hasil perjuangan dari jutaan, puluhan juta dari sperma, ya, dari sekian juta sperma, ya, yang untuk masuk ke dalam ovum dari sel telur seorang ibu, ya, pasangan dari suami ini, maka apa? Itu bergerak gitu kan, siapa yang paling cepat, yang paling gesit, yang paling kuat, itulah yang menang. Jadi kita ini sebenarnya lahir sudah menjadi pemenang gitu. Apapun diri kita, kita adalah pemenang dibanding dengan saudara-saudara kita lainnya, karena kita yang berhasil, ya, sperma dari ayah kita yang berhasil menembus ovum dari ibu kita, ya, dan kita adalah dengan bentuk sebaik-baiknya. Allah Maha tahu inilah bentuk terbaik buat kita, gitu ya. Lalu apa? Allah menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk manusia. Jadi semua yang diciptakan langit dan bumi itu untuk manusia gitu, ya. Semua apa yang ada di langit untuk manusia, udaranya, sinarnya, ya, dan semuanya itu untuk manusia. Yang di bumi juga gitu, semua untuk manusia. Ya, silakan manusia menggunakan gitu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Yang penting jangan dieksploitasi kan gitu, ya kan? Lalu apa? Allah menjamin bersama kesulitan ada kemudahan, ya. Bersama kesulitan ada kemudahannya di sini diulang berkali-kali. Jadi sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah nggak mungkin kan kita tidak ada satu tantangan tuh ada gitu. Nah, tantangan ini selalu ada kemudahan untuk menyelesaikan tantangan tersebut, ya. Jadi challenge-nya selalu bisa diselesaikan, ya. Jadi itu sudah dipastikan oleh Allah, ya, oleh yang Maha Kuasa, bahwa sudah semuanya udah dikasih jalannya. Jadi sesungguhnya apa? Itulah diri kita, kalau kita tahu bahwa kita tuh semuanya sempurna, diciptakan Allah yang terbaik-baiknya, ya, diberikan semua yang kita butuhkan, ya, dan setiap ada kesulitan udah dikasih jalan keluar. Tergantung kita mau melihat nggak kekuatan. Nah, oleh karena itu slide berikutnya, ya, ini tentang resilience di sini. Kita ini adalah komplit gitu. Kita ini sebenarnya udah kita memang tidak intinya kita ini sudah diciptakan Allah itu adalah sesempurna yang memang sempurnanya kita, ya, karena kita adalah makhluk yang tadi diciptakan sebaik-baiknya. Nah, dikatakan bahwa orang yang mampu menghadapi tantangan, mampu beradaptasi dalam setiap kehidupannya, itu dikatakan orang yang memiliki resilience, ya, di sini, ya, kapasitas diri untuk tetap dalam keadaan baik atau bahkan berkembang. Jadi kita bagus terus aja tuh udah lumayan gitu, ya, artinya nggak makin buruk gitu. Tapi apa? Kita bisa lebih berkembang lagi, ya, walaupun dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi, ya. Jadi kemampuan untuk mempertahankan adaptasi yang positif, ya, dan strategi coping yang efektif. Jadi dalam kehidupan kemarin kita 2 tahun menghadapi COVID gitu kan, ya, terus tidak menjadikan kita terus jadi loyo gitu, tapi mampu beradaptasi secara positif sehingga ide-ide ada gitu, ya. Nah, bagaimana supaya bisa resilience ini? Nah, inilah yang kita akan lukis. Lanjut, Mbak. Nah, jadi nanti lukisan dari teman-teman semua pakai video tuh membuat di KineMaster itu cari dari 3 hal ini gitu, ya. Kita ada I have, ada I am, ada I can gitu kan. Nah, I have itu orang-orang support system. Ya. Jadi apa ya yang kita miliki di sekeliling kita gitu loh. Pendukung-pendukung diri kita gitu. Ya, apa aja yang kita rasakan itu sebagai pendukung diri kita. Pokoknya dari sekitar kita, ya. Kira-kira entah anak, keluarga dan sebagainya, kerjaan, teman-teman, apapun gitu, ya. Tetangga atau di dalam rumah gitu, ya.
intinya saya punya apa gitu yang bisa mendukung diri saya menjadi seorang yang sempurna. Lalu I am, ini penting banget ya. Jadi inner strength gitu. Jadi kekuatan dalam diri kita sendiri gitu. Perasaan kita, sikap kita, keyakinan akan diri kita sendiri. Kalau tadi kita merasa kita lemah, nah gimana supaya kalau kita merasa diri kita lemah, berarti ada sesuatu mental block, ada sesuatu yang membuat kita kok jadi merasa lemah gitu. Ada apa? Nah, ini yang kita terapi, kita perbaiki, kita upayakan bahwa ini hanyalah perasaan gitu. Karena kita yakini ya bahwa Allah ya, Tuhan itu sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau kita menyangka diri kita, saya paling memang bakal sakit gitu ya, ya terjadilah mungkin sakit gitu. Tapi kalau kita yakin saya insya Allah sehat, sembuh ya dari penyakit ini. Kan banyak kejadian-kejadian atau orang-orang yang bisa sehat ya hanya karena apa? Keyakinannya bahwa dia akan sehat ya. Jadi keyakinan kepada yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi I am, punya kekuatan kita. Kita yakin diri kita bisa, maka akan bisa ya. Lalu I can, saya dapat ya. Kemampuan, kompetensi, kapasitas yang kita miliki ini apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan diri kita gitu ya. Tadi penilaian tentang diri kita, benarkah saya malas? Jangan-jangan bukan karena saya malas, bisa jadi saya letih. Oh, apa yang menyebabkan saya letih? Oh, ternyata misal ya kan lingkungan, apakah anak-anak, suami, keluarga dan sebagainya sehingga saya letih. Oh, berarti saya harus bisa membangkitkan ini dengan cara kerjasama, berkomunikasi dan sebagainya, gitu kan? Ya, karena kita tahu sebenarnya saya mampu, misalnya, gitu kan? Lalu apa? Jadi hal-hal yang kita miliki, kita kemampuan untuk memberdayakan diri kita, merilis emosi-emosi negatif kita, mengelola gitu ya supaya menjadi emosi yang positif. Nah, nanti nih kalau bisa lukisannya itu mengandung 3 ini. Mana foto-foto saya dulu yang I have, foto-foto saya atau film-film saya yang I am, film-film saya yang I can, itu biar menjadi rekaman diri kita sendiri gitu. Lanjut, Mbak. Ya. Sekarang ini ya, kita mau cek skala nih. Mohon teman-teman, silakan boleh jawab di chatting juga boleh atau ya di kolom chat. Cek skala ini. Jadi tadi ya, I am. Perasaan diri teman-teman tentang kemampuan ya, tentang tadi sumber daya dari dalam diri sendiri, kekuatan yang ada di dalam diri sendiri, keyakinan tentang diri sendiri, perasaan diri sendiri ya. Itu skalanya dari 0 sampai 10. 0 itu saya memang tidak punya kekuatan apapun atau saya itu lemah banget deh orangnya gitu. Tapi kalau 10 saya itu kuat gitu karena saya memang kuat gitu. Nah, saya itu mampu, saya yakin saya adalah orang baik gitu. Nah, boleh silakan di kolom chat atau kalau berapa aja boleh, nggak ada yang salah ya. Atau kalau di kolom chat nggak mau, silakan tulis di kertas masing-masing. Kalau ada di kolom chat itu enak juga. Silakan. Berapa? Udah dicatat? Skalanya? Kalau sudah sama, berlaku juga dengan I can. Ya. Kemampuan. Kemampuan apa yang kita miliki. Ya, tentang diri kita sendiri. Apakah saya orang yang mampu menyelesaikan setiap tantangan yang ada dalam kehidupan, ataukah saya memang orang yang lemah gitu ya. Itu silakan dari 0 sampai 10. Begitu perasaan-perasaan kalau menghadapi orang, saya mudah marah atau saya tidak gitu ya. Perasaan-perasaan mengelola emosi. Ketika diomongin orang atau apapun gitu. Silakan, I can-nya berapa? Oke. Lalu yang terakhir I have ya, support system.
dukungan dari lingkungan. Mungkin teman-teman di super team bisa juga jadi pertimbangan ya, atau dukungan di rumah tangga, silakan di mana aja. Nah, berapa? 0 sampai 10. Saya nggak punya sama sekali dukungan. Nah, misalnya 0. Oh, saya mah banyak di super team ada, di keluarga ada, di lingkungan ada. 10 lah saya gitu misalnya. Silakan. Kalau sudah, ya. Ada yang mau open mic? Pilihannya berapa? Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan hasilnya. Silakan. Teh Atem lagi boleh deh. Iya, boleh Teh Atem. Apa nih? Silakan. Kalau teman-teman belum sampai 10, nah mudah-mudahan nanti bisa dibantu sampai 10 ya. Silakan. Teh mau curhat, mau menyampaikan? Bu Azza, Dr. Azza? Bu Eri? Bu Indra? Aduh. Gak apa-apa, lagi pada sibuk ya. Banyak kerjaan kali ya. Oh ini dari Bu Indra. 99, Masya Allah. Nah, Bu Indra mau open mic? Perasaan Bu Indra bisa sampai 99 tuh bagaimana gitu? Mengapa pilih 9? Silakan. Mau buka mic, Mbak? Bu Indra? Biar berbagi, Bu Indra. Bisa sampai 9. Silakan. Oh, anak-anak ribu. Apa-apa sih. Ibunya lagi ini ya. Ya, Masya Allah. Ya, Bu Indra udah 9. Nanti ya mungkin kalau teman-teman belum mau berbagi di sini ya, saya sarankan dari 9 itu ditulis mengapa saya 9 ya. Positifnya apa yang sudah didapat ya, lalu yang belumnya apa yang sehingga kok nggak sampai 10 gitu ya. Silakan. Nanti saran saya ya, yang 9 ini berarti kan yang sudah dicapai itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Alhamdulillah saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini. Itu diucapkan setiap mau tidur, bangun tidur gitulah, langsung dituliskan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, saya sudah bisa begini, semua atas karuniamu Kau mudahkan. Lalu yang satu yang misalnya belum dicapai, nah tadi digangguin anak jadi kelewat. Oh gitu ya, Bu Atem ya. Ya, jadi berapapun angkanya ya dibuat. Mengapa misalnya saya 9 gitu ya? Karena kalau 9 itu kan berarti banyak yang sudah dicapai atau sudah didapat. Saya karena saya begini-begini. Dukungan saya sudah seperti ini. Lalu saya mampu ini. Nah, dari 3 itu setiap malam ya mau tidur dan bangun tidur diucapkan berterima kasih gitu. Tuhan terima kasih atas petunjukmu, atas bimbinganmu, atas cintamu, atas karuniamu. Ya nanti kita bisa ini ya. Saya sudah bisa mendapatkan ini semua dengan mudah gitu kan ya. Lalu apa? Saya memilih bahagia dengan yang sudah didapatkan dan memilih bahagia untuk terus bersyukur. Nah yang belum ya, kalau bagi yang muslim tuh bisa dengan istighfar. Ya Allah ya,
saya merasa misalnya saya kok merasa saya malas ya, astagfirullahaladzim, terus sampai lega ya. Kalau saya kadang-kadang tuh sampai 15 menit cuma untuk satu masalah gitu ya. Ya Allah, saya begini banget, astagfirullah, sampai nangis, habis biarin aja gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang izin sama anak, bukan anak kecil, ntar dulu ya, mau terapi diri ya gitu. Jadi mau merenung diri gitu ya. Menangis terus, udah selesai lega, baru alhamdulillah. Terus berdoa, ya Allah, mudahkan saya untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Itu terus. Atau ada yang namanya ho'oponopono ya, misalnya apa? Merasa malas. Bayangkan rasa malas tadi ya, rasa malas tadi, bayangkan kita yang lagi malas lalu panggil misalnya gitu ya, nama saya Nur. Nur ya, langsung aja, maaf, aku menyayangimu, aku menyesal, terima kasih. Gitu terus ya, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Terus sampai lega ya. Kalau muslim bisa ditambahkan istighfar, kalau yang non muslim dengan doa-doa yang memang diajarkan dari agama masing-masing. Itu rasanya nanti nikmat. Jadi permasalahan satu tuh bisa selesai gitu ya. Kalau saya yang umurnya udah lumayan gitu kan, wow, sekian tahun ya saya merasa seperti ini gitu loh. Berterima kasih, lalu yang belum kita dapatkan kita atau merasa hambatan ya, menjadi hambatan tertentu, kita ho'oponopono atau istighfar tadi. Insya Allah ya. Jadi hubungan dengan anak, terutama kalau anak udah punya anak remaja, itu yang suka cekcok, nah segala macam itu nanti bisa reda sendiri gitu, tanpa kita omong, nggak perlu gitu. Kita langsung bayangin anak kita yang mungkin lagi susah dibilangin, kita bayangin, anakku, aku mengasihimu, ya. Ibu, misalnya ibu mengasihimu, ya ibu menyesal, maafkan ibu, terima kasih. Terus sampai menangis ya. Nanti tiba-tiba ada aja kontak batin gitu. Anak mungkin minta maaf Kak, atau jadi ngobrol jadi lebih enak gitu ya. Gitu ya. Nah, kita lanjut Mbak Rizky. Sudah 1 jam. Nah, sekarang nih ada 6 kartu ya. Tolong bisa jadi yang tadi misalnya Mbak Indra masih ada yang angkanya belum 10 ya kan. Nah, atau yang lain-lain gitu ya. Yang kekurangan 1% itu penyebabnya apa ya gitu. Itu bisa jadi karena keyakinan kita yang salah tentang diri kita gitu. Nah, ini bisa dipilih nih. Tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Jadi silakan aja pilih angka mana, nah nanti insya Allah angka-angka itu bisa mewakili, oh ternyata itulah keyakinan saya yang salah tentang diri saya. Silakan, ada angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dipilih. Ya. Kalau sudah dipilih, udah belum? Silakan dipilih. Mau sama nggak apa-apa, di antara teman-teman ada yang sama, milihnya semuanya angka 1, nggak apa-apa gitu ya. Ya, mau beda-beda semua juga nggak apa-apa ya. Sudah dipilih? Kalau sudah, tolong kasih tanda aja di reaction supaya saya tahu ini udah milih belum gitu. Sudah milih kah? Mbak Ate masih bisa lanjut? Anak-anak? Nggak ganggu lagi? Sudah pilih? Kalau sudah pilih, saya mohon ya. Ya, silakan. Nah, kita balik kartunya seperti apa di slide selanjutnya, Mbak Rizky? Ya, ini ada, maaf sebentar ya, bentar ya, ada telepon masuk. Maaf ya. Ya. Jadi
angka yang sudah dipilih tadi oleh teman-teman, ya, ini ada gambar. Ya, gambar ini bukan suatu kebetulan, ya. Dan di situ ada tulisannya. Kalau tulisannya cocok, silakan digunakan. Tapi jika tulisan yang ada di kartu tersebut kebaca nggak ya? Ya, yang nomor 1 itu sebentar, saya kecil kelihatannya. Yang nomor 1 itu bacaannya ego, ya. Jadi yang nomor 1 ego, yang nomor 2 Subi merasa seharusnya. Tapi seandainya gambar ini tidak cocok, kata-katanya boleh diganti ya. Intinya sesuatu yang dipilih itulah sebenarnya alasan yang tadi keyakinan yang sebenarnya ketutup gitu, keyakinan yang salah tentang diri kita tadi, yang I am, I can, I have-nya tadi belum sampai 10 gitu. Oh, gitu ya. Atau pilih nomor 3 ya, nomor 4, 5 dan 6. Silakan. Ya. Nah, kalau sudah Apa maksud, apa artinya? gimana Bu? Berdua apa itu, Bu? Seharusnya. Seharusnya. Tapi kalau misalnya saya mau ganti ya kata-katanya nggak seharusnya, nggak apa-apa, boleh aja. Ini berdasarkan gambar ini dikatakan bahwa gambar ini mewakili perasaan yang atau kalimat seharusnya. Tapi saya nggak mau seharusnya, saya mau ganti yang lain, silakan, nggak ada masalah ya. Maaf Bu, nomor 5 apa ya Bu? Nomor 5 itu ini penilaian. Maksudnya? Iya, jadi bisa artinya itu bebas ya. Kenapa saya tadi ayamnya belum 10? Karena sesuatu yang dikaitkan dengan penilaian ya. Entah Mbak bisa mengartikan penilaian itu terserah, mau kata-kata sendiri boleh ya. Tapi ini hanya gambar yang menuntun. Oh, mungkin tadi perasaan saya tuh sebenarnya salah. Kenapa saya kok masih 9, saya masih 8, saya masih 7? Karena ada sesuatu ini yang mengganggu saya atau keyakinan yang saya tentang saya salah dalam meyakini tentang penilaian misalnya gitu loh. Ya. Tapi boleh diganti ya. Karena kan gambarnya bisa saya mengartikan gambar ini bukan penilaian, yang lain silakan gitu ya. Bebas. Boleh diulang 1, 2, 3, 4, 6 itu artinya? Arti kata-katanya yang di dalam gambar. 1 itu ego. Kalau 2 seharusnya. Kalau 3 itu lebih ke excuse. Apa sih? Excuse tuh pemakluman kayak gitu ya. Kayak pemakluman lah sekitar itu ya. Tapi ingat ya, boleh diganti kalau nggak cocok. Yang keempat itu karena merasa bersalah. 5 itu penilaian. Kalau 6 itu pain, karena sakit banget gitu. Sakit banget ya karena perasaan sakit ya. Entah sakitnya jiwa kah atau perasaan di hati kah atau sakit secara fisik, silakan aja, nggak ada yang semuanya ini hanya gambar yang maksudnya gini, dengan gambar ini diharapkan kita bisa banyak lebih mempunyai insight, oh iya ya, saya selama itu salah dalam menilai diri saya yang tadi I am, I can, dan I have tadi. Sebenarnya saya mampu sampai 10, cuman karena saya merasa, nah gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau sudah, silakan open mic. Bisa menyampaikan makna dari gambar dan false belief yang tadi diyakini. Nih ya, di slide berikutnya Mbak Rizky. Nah itu ya, jadi dari gambar yang terpilih tadi, silakan apa ya, kasih waktu berapa menit nih, 4 menit lah atau ya 4 menit ya. Apa sih nasihat ya yang bisa teman-teman berikan untuk diri teman-teman sendiri gitu dari kartu yang tadi didapatkan gitu ya, untuk menetralisir perasaan tadi yang false belief tadi, perasaan yang sebenarnya tersembunyi, kenapa saya nggak 10 gitu ya, merasa hambatan itu ada apa gitu.
Nah, itu buat di dalam satu kalimat, ya. Ya, nanti kalau ini bisa ditulis di dalam kalimat, ini bisa jadi pengingat diri kita sendiri. Nanti tahun 2022 saya itu 10 semuanya. I am 10, I can 10, I have 10 gitu ya. Ditambah tadi kan, ditambah kalimat bersyukur dengan yang sudah didapat. Misalnya saya ayamnya masih 2, enggak apa-apa, bukan sesuatu yang dosa atau sesuatu yang salah. 2 ini disyukuri dulu. Setiap malam disyukuri, setiap bangun tidur disyukuri ya. Lalu yang 8 yang belum kita lihat dari kartu tadi. Oh, ternyata sebenarnya penyebabnya cuma 1 misalnya ya, dari gambar yang tadi mewakili. Ternyata saya tuh excuse, misal gitu kan, saya apa-apa minta dimaklumi. Oh, saya kenapa terlalu banyak minta dimaklumi? Nah, itu yang kita istighfarin kalau muslim ya, atau tadi ho'oponopono. Kita bayangkan diri kita yang selalu minta pemakluman, panggil gitulah. Wahai ya, siapa manggilnya? Wahai panggil diri kita sendiri gitulah. Wahai kamu gitu kan. Misalnya namanya nama saya Nur gitu ya. Nur yang baik, boleh dikasih kata-kata gitu ya. Nur yang soleha ya. Maafkan, ya terima kasih, aku menyesal, maafkan aku, gitu ya. Aku mengasihimu terus gitu, istighfar ya, sehingga nanti muncul, oh saya sering minta pemakluman karena saya, ya itu terus di istighfarin. Insya Allah ya 2022 nggak ada lagi tuh kayak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau rutin ya, yang penting dirutinkan. Nah, ada yang mau sharing mungkin dari yang sudah didapat kartunya dan tadi skala yang sudah didapatkan, berarti ini ada false belief-nya gitu loh. Ada keyakinan yang belum tepat. Silakan siapa? Mungkin ada yang mau sharing-sharing? Ya, mungkin saya Bu Eri. Oh, silakan Bu Eri. Iya, ini kan kalau saya tadi dari I am, I can, I have itu memang kayaknya yang nilainya kurang itu yang I am. Jadi Berapa Bu tadi? saya kalau I am-nya 90 aja kayaknya saya tidak nyampe itu. Nah, karena memang saya tuh seringkali merasa kurang puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Insya Allah saya merasa sudah memiliki semuanya, tapi kalau ayamnya ini saya merasa kurang puas dan ternyata tadi saya memilih yang nomor 2 ini cocok betul itu Bu. Oh ya, gimana Bu? Saya tadi spontan milih nomor 2. Ternyata memang saya harus istilahnya seharusnya berusaha untuk percaya diri bahwa saya itu mampu melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan. Jadi ini tuh boleh dibilang kalau ngelakuin ini saya kurang percaya diri, akhirnya kadang-kadang apalagi bagi waktu ini sudah sama sekali nggak ada pada saya. Nah itu jadi tetap aja itu. Maka ini tadi terima kasih, ini benar-benar saya bisa introspeksi nih akhirnya, dan kebetulan yang saya pilih cocok seharusnya. Ternyata saya seharusnya memang harus introspeksi diri bahwa saya itu sebenarnya bisa gitu loh. Nah, terima kasih mungkin ini. Nah, mudah-mudahan 2022 saya nanti bisa melakukan seperti yang diharapkan ini tadi. Insya Allah. Sama-sama Bu Eri ya. Jadi nanti yang sudah dicapai, disyukuri, yang tadi merasa belum percaya diri dan sebagainya, itulah yang kalau istilah saya di ho'oponopono ya, tadi gitulah. Panggil aja, wahai, manggil diri sendiri apa misalnya, wahai Eri yang cantik atau Eri yang baik ya, aku mengasihimu. Kalimat itu cukup, nggak apa-apa. Sambil dibayangkan yang aku mengasihimu, aku menyesal, aku minta maaf, terima kasih, walaupun dengan diri kita sendiri, karena memaafkan itu baik pada diri sendiri, apalagi kalau misalnya ada orang lain itu juga boleh ya. Itu efeknya Masya Allah gitu ya, sangat dahsyat ya. Insya Allah ya, jadi 2022 semuanya 10 ya Bu. Insya Allah. Amin. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau sharing? Silakan.
Sudah, mungkin dilanjut saja Mbak Nur. Oh iya ya, oh iya di jam 5 lewat, Masya Allah, maaf. Baik, ini udah hampir berakhir ya. Nah, ini kalimat terakhir ya yang mudah-mudahan ini menjadi slide berikutnya, Mbak Rizky. Ya, ya. Siapa yang mau baca? Biar lebih enak. Ada yang mau bantu baca? Monggo teman-teman, siapa aja boleh. Ada yang mau bantu baca? Baiklah, ya. Jadi ini kalimat bisa menjadi penyemangat ya. Jadi kalimat ini boleh sama persis, boleh diganti, silahkan ya teman-teman. Misalnya tadi, kan tadi sudah dapat tuh skala-skalanya. Nah mau tidur, bangun tidur, ucapkan. Misalnya, ya Allah, hari ini saya memilih bersyukur atas seluruh pembelajaran. Kenapa saya ngomong pembelajaran? Karena banyak hal yang kita pelajari dari kehidupan kita gitu ya. Nah, silahkan mau diganti atas seluruh informasi, atas seluruh ilmu, silahkan aja gitu ya. Tapi ya Allah, hari ini saya memilih bersyukur atas seluruh pembelajaran yang Kau berikan. Kau menuntunku dalam cahaya yang terang. Kau yang memberkahiku dengan hidup yang penuh kemudahan. Saya memilih menerima, ya. Jadi saya memilih, ya. Saya memilih menerima karuniamu dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih ya Allah untuk seluruh cinta dan penjagaanmu. Hamba bahagia karenamu. Alhamdulillah ya. Rasakan bacakan ini ya. Dibaca sekali mungkin rasanya aneh, tapi semakin sering diulang, itu menjadi satu seperti kayak doping gitu buat diri kita. Oh rasanya nikmat ketika ada sesuatu langsung ingat, pegang dada biasanya ya. Saya senang pegang dada sebelah kiri, itu kan ada detak jantung sambil dirasakan. Ya Allah, Alhamdulillah atas pembelajaran ini. Yang tadi mungkin misalnya habis dimarah-marahin gitu sama orang, tiba-tiba orang nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada itu gitu, tiba-tiba marah. Oh, kalau mau sih langsung tak jitak gitu ya, tapi langsung, ya Allah, terima kasih atas pembelajaran ini. Mungkin ada sesuatu yang memang perlu kita perbaiki dari diri. Terima kasih ya Allah atas pembelajaran ini. Kau membimbingku dengan cintamu. Udah, alhamdulillah. Reda, nggak jadi marah-marah dan mungkin akhirnya malah kesian. Ya Allah kasihan banget hidupnya sudah sekian tahun hanya untuk marah-marah. Bahkan kita bisa doakan, ya Allah berikan ia hidayah agar di sisa hidupnya menjadi orang yang baik. Gitu. Ya, jadi reda gitu ya. Insya Allah itu. Ya, saya rasa sekian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan lukisan nanti yang dibuat ya, yang 2021 yang tadi belum sampai 10 ya, nggak apa-apa ya, tapi setelah tahu 2022 maka buatlah 2022 dengan lukisan-lukisan yang terbaik ya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, saya mohon maaf nih ya, semua tadi digrecokin ya, suruh menyampaikan, suruh menulis, suruh memilih gitu ya, karena harapannya biar terasa gitu, karena kalau cuma dengerin doang nggak enak gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya, karena ini kita sedang hubungannya juga dengan membuat video lukisan diri. Nah, Mbak Rizky jagonya nih sudah membuat nih video yang sangat menarik ya, contoh aja, karena kan di KineMaster kan banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, bisa nih nanti mungkin teman-teman bisa tuh ikuti membuat video ya. Silakan Mbak Rizky menyampaikan, Mbak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya mau share screen ya. Karena tadi juga udah disampaikan sama Bu Nur ya, bahwa kali ini kita ada tugas nih dari Bu Nur untuk melukiskan gimana sih diri kita selama ini, apakah ada kebahagiaan, ada kisah-kisah, sebentar, kisah-kisah yang menyedihkan itu, sebentar deh. Nah, kita nanti bisa tuangkan dalam sebuah video seperti itu ya. Jadi ini kita menggunakan KineMaster. Sudah terlihat Bu Nur? Belum Mbak, masih ada foto Mbak Rizky aja. Oh ya, sorry. Sebentar. Freeze, langsung freeze.
Screen. Sudah? Nah, hampir. Sekarang udah ini apa? Gambar muka. Tapi filmnya belum main. Nah, oke, udah. Oke, jadi ini tampilan KineMaster-nya. Teman-teman di sini alhamdulillah sudah sering ya, nggak asing lagi dengan KineMaster karena teman-teman adalah alumni dari kelas basic KineMaster atau mungkin dulunya ikut kelas gampang video di eJourney atau di iTemplate. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba buat video tuh nggak yang flat-flat aja, tapi di sini kita menuangkan rasa ya teman-teman. Jadi seperti apa sih perjalanan hidup kita selama setahun ini. Nah, kita tuangkan dalam sebuah video, kemudian harapan-harapan kita juga kita tuangkan di sana. Nah, ini kita menggunakan KineMaster. Siapkan dulu, boleh KineMaster-nya. Yang sudah install bisa langsung kita praktek bareng-bareng atau mau menyimak dulu juga boleh. Nanti kalau waktunya kurang mungkin bisa kita ini ya, kapan-kapan kita share lagi atau nanti saya buatkan tutorial. Jadi di sini saya akan menggunakan aspek rasio 16:9. Nah, oke, di sini saya mau memasukkan video-video atau foto-foto dari, ada foto saya sama Bu Nur. Nah, ini beberapa saya ambil dari Canva ya untuk foto-fotonya. Teman-teman bisa mengambil dari foto-foto teman-teman sendiri selama 2021 ini sudah apa aja yang dilalui. Mungkin ada yang pernah terekam dalam sebuah gambar atau dalam sebuah video, itu teman-teman bisa nanti dituangkan di KineMaster ini ya teman-teman. Jadi langsung aja saya mau memilih video. Sebentar, ada beberapa ya. Kayaknya saya simpan di cold storage. Nah, ini video saya ambil dari Canva. Saya unduh terus saya masukkan ke sini. Kemudian saya akan tambahkan audionya dulu. Audionya saya dapatkan dari Bu Nur tadi. Lagunya Masya Allah ya, tentang utuh itu ya, dari Dira Sugandi. Tinggal ditambahkan aja seperti ini. Kemudian biasanya saya play dulu karena ada beberapa part yang mungkin akan kita buang. Untuk audionya belum keluar ya? Belum. Karena dia udah berapa lama baru ada kayak. Oh iya, memang agak ini senyap dulu ya Bu. Nah, Sebentar, saya hapus potong dulu. depannya. Saya hapus dulu yang depan nih. Kalau mau menghapus, kita cari gambar gunting, terus pangkas yang mau kita hapus. Yang bagian kotak ini mau saya hapus. Sudah kedengeran? Udah. Oke. Kayaknya banyak yang dihapus. Jadi saya ini tambahkan layar dulu biar bisa dihapus agak panjang. Ini dia aja. Nah, dari sini aja. Ini ke belakang, ke depan saya pangkas ke kiri playhead. Lalu ini kita tekan sampai bunyi getar, baru kita majukan. Nah, di sini saya mau masukin teks yang udah saya buat di KineMaster juga, yang mungkin kesannya jadi kayak efek sinematik. Saya cari KineMaster.
Yang ini. Nah, ini ada teksnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, caranya biar dia cuma terlihat teksnya, kita pilih di sini menyampur, lalu kita klik layar. Oke, kalau gitu kita centang, lalu coba kita play. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau tahu tutorialnya cara bikin ini, nanti saya buatkan tutorialnya. Ya, cepat aja saya ganti di sini dengan foto. Ini saya hapus dulu karena habis ini saya mau tambahkan foto atau video ya. Saya sudah klik di favorit tadi. Saya pilih yang ini. Kemudian yang ini kan masih kepanjangan, padahal saya mau masukin dia sama panjang dengan video background-nya. Jadi ini saya mau percepat. Caranya kita klik di kecepatan, lalu kita percepat. Seperti ini. Kita klik centang. Nah, seperti ini. Oh, sorry, ini harusnya adanya di background-nya ya, jadi bukan di layar, sorry. Di media, tambahkan media, lalu kita masukkan videonya. Seperti ini. Saya coba play lagi. Ini sambil dirasain ya. Sambil dirasain bagaimana, Bu? Nah, ini kita tambahkan lagi medianya. Saya klik favorit. Mungkin bisa ditambahkan memori-memori kita dengan keluarga, terus dengan sahabat, seperti itu ya. Jadi ini adalah suatu strongnya kita atau kekuatan kita gitu ya. Baik dari diri sendiri, dari kekuatan keluarga, dari sahabat, itu bisa ditambahkan di sini. Kita sambil play biar tahu nanti pas sama musiknya. Nah, di sini kita tambahkan lagi karena setelah ini ada lirik yang di depan cermin. Jadi saya mau tambahkan gambar yang di depan cermin. Nah, ini teman-teman bisa foto sambil ngaca. Seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi masih di media. Yang ini. Coba kita play dari sini yang ada di depan cermin. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu? Nah, ini kita pangkas segini aja, terus kita agak panjang dikit. Sampai apakah kabarmu? Selama ini. Nah, sampai sini kita potong, terus kita tambahkan media. Saya pakai yang hitam aja buat background. Saya mau ini durasinya sekitar 1 menitan lebih. Segini dulu. Nah, ini karena ini sudah background, kita nambahinnya lapisan, bukan di media.
di lapisan, terus kita klik media, kita tambahkan fotonya, disimpan di mana. Tadi teksnya apa ya? Misalnya yang ini. Nah, kalau di lapisan supaya dia bisa full screen, ini kita pilih yang bagi layar, lalu kita pilih yang full. Nah, seperti ini. Dia akan jadi full. Kita coba play. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Nah, ini kita tambahkan lagi lapisan, lalu kita pilih fotonya, misalnya ini. Nah, ini di sini kita bagi layar, kita fullkan. Dirimu utuh. Nah, sampai sini kita tambahkan video atau foto yang lain. Misalnya masih di lapisan, klik media, lalu kita klik favorit, lalu pilih video yang mau kita pakai. Jadi apa ya, mata ya. Jadi kalau mau cepat memang sebelumnya teman-teman harus sudah punya konsepnya. Alhamdulillah konsepnya udah dibuat ini sama Bu Nur, jadi tinggal bahan-bahannya disiapin. Sekarang jam berapa ini? 5.33. Oke. Nah, ini kita akan buat efek slash. Jadi dalam satu frame ini kita akan tampilkan beberapa video. Nah, ini kita bisa pilih pemangkasan. Pemangkasan kita pangkas lagi. Misalnya seperti ini. Oke. Kalau udah diklik centang. Jadi kita sambil bikin video itu sesuaikan dengan lirik, sambil dihayati, direnungi, seperti apakah diri kita selama ini, gitu ya. Sambil nangis juga nggak apa-apa deh. Kita tambahkan lagi video lainnya. Apa sih yang mana ya? Wajah ya. Nah, ini kita pangkas juga. Kita ambil bagian wajah. Jadi bikin video itu nggak lama kalau kita udah punya konsep, udah punya bahan. Seperti ini. Nah, ini karena dalam satu video kita harus sama panjang ya, atas bawah. Jadi yang atas mau saya pangkas ke kanan, seperti ini, lalu kita play sambil kita resapi. Mata itu, wajah itu. Nah, sampai sini. Sampai sini kita tambahkan lagi sesuai lirik ya. Kita tambahkan lagi video lainnya. Yang mana ya? Yang ini. Oh, sorry. Sorry, bukan yang ini. Sebentar. Bentar ya, saya play dulu. Itu jiwa itu. Oke. Betul, yang ini saya mau slash juga, tapi cuman dia bentuknya dipakai pemangkasan, tapi kita pakai bentuk. Nah, jenisnya beda lagi ya, pakai bentuk. Jadi dia akan mengikuti bentuk yang kita pilih. Seperti ini, kita perbesar.
Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi video di bawahnya. Ini masih di lapisan, kemudian diklik media, lalu pilih tempat di mana teman-teman menyimpan. Misalnya ini. Nah, ini juga akan saya pangkas, lalu kita pilih bentuk supaya dia ada di bawahnya, melengkapi yang atas. Jadi efeknya slice ya. Seperti ini, kita coba play. Itu jiwa itu, hati itu. Nah, sampai sini ini mau saya pangkas ke kanan, mau saya buang yang kanan. Lalu kita tambahkan layar yang lain, lapisan yang lain. Kemudian kita cari video atau foto yang mau kita tambahkan. Misalnya, misalnya ini ya. Nah, ini kita fullkan, bagi layar kita pilih full. Hati itu bahagiakah selama ini. Sampai sini kita hapus yang ke kanan, lalu kita tambahkan. Ini kan tadi udah kayak kekuatan kita tuh apa aja kita tampilkan seperti itu. Kemudian ke icon ya. Jadi kita di sini menampilkan sesuatu yang menjadi semangat atau menjadi titik bahwa kita akan lebih baik nih di tahun 2022. Kita fullkan lagi. Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Nah, sampai sini ini kita potong, lalu kita tambahkan video yang lain. Kalau teman-teman nggak punya video, bisa foto, bisa. Saya mau tambahkan video yang lain. Jadi insya Allah ini 30 menit jadi. Ini kita pilih yang tadi mana ya? Bagi layar yang full. Coba kita play. Cipta sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Oke, selesai sampai sini. Kita potong yang belakang, lalu kita pengen nih audionya melemah di akhir ya, biar lebih smooth. Nah, kita klik bagian, kalau yang seperti ini tuh audio ya, bisa MP3. Audionya kita lemahkan. Nah, di sini volumenya bisa kita lemahkan, sampai akhir kita nolkan. Seperti ini. Oke. Lalu di sini saya mau nambahin teks lagi nih yang kayak tadi yang sinematik itu. Nah, yang bagian sini saya tambahkan lapisan media. Kemudian tadi saya udah buat di KineMaster. KineMaster mana sih? Nah, ini ada teksnya. Welcome 2022. Nah, ini kita pilih yang menyampur, kemudian kita pilih layar, kemudian kita centang.
ke bawah. Saya perbesar dulu. Saya pilih yang bawah yang ada background hijau supaya dia terlihat. Oke, coba kita play seperti apa. Indah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakanmu. Nah, ini mau saya perpanjang atau biar agak slow ya, biar videonya sampai agak akhir gitu ya. Nah, ini caranya kita klik di kecepatan, kemudian di sini kita lambatkan. Otomatis dia durasinya akan nambah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba play lagi. Indah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari Bagian sini kita tuliskan doa atau harapan kita. Saya ambil dari tadi saya udah note. Saya udah klik di catatan. Nah, ini tinggal kopas aja ya jadinya. Ini kata-katanya yang di share Mbak Nur tadi. Saya salin, kemudian saya kembali ke KineMaster-nya. Nah, di sini kita pilih lapisan, lalu kita klik teks. Kita tempel aja di sini. Sudah. Lalu kita klik OK. Di sini kita ganti warnanya supaya terlihat. Ini kita ke ataskan ya, teman-teman. Nah, supaya teksnya lebih bagus, lebih indah, kita ganti fontnya. Kita pakai yang Latin-Latin ya. Latin. Oke, ini boleh, kita klik centang. Lalu kita pilih animasi. Supaya dia nanti tampilnya per huruf ya, seperti ini, huruf demi huruf. Lalu kecepatannya agak lambat gitu ya. 2 aja, nggak apa-apa. Ini saya perpanjang dulu. Nah, ini kita atur lagi kecepatannya. Di animasi ya tadi ya, animasi. Nah, seperti ini. Coba kita play dari depan ya, teman-teman. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Oke, sudah selesai. Nah, jika udah selesai gini, tinggal kita duduk di bagian yang kotak ini ya. Kotak ada panah ke atas, lalu kita simpan sebagai video. Tapi saya nggak mau simpan karena saya udah
ada tadi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Mudah, cepet banget ya teman-teman. Cara bikinnya. Insya Allah teman-teman bisa praktek nanti kalau ada yang ketinggalan. Ada ininya ya, ada rekamannya dari itu seperti itu teman-teman. Sudah jadi ya. Nah, keren Mbak Rizky. Wah, ada yang tanya nih Mbak. Boleh Oh masuk iya, ke waktu gimana? nggak? Boleh, Dari masih ada. Dari Mbak Aza, bagaimana caranya bikin yang tulisan itu? Oke, yang tulisan itu nanti mau saya buatkan tutorial khusus karena nanti takut kelamaan. Ada waktu sebentar lagi maghrib soalnya ya. Iya. Takutnya nanti kelamaan. Jadi nanti mau saya buatkan tutorial khusus. Nanti yang mau tutorialnya boleh wapri saya. Bagus banget Mbak Rizky. Iya, subhanallah ya, keren. Nggak tahu bisa apa nggak bikin gitu. Insya Allah bisa. Gampang kan tadi cepet ya? Berapa menit Bu Nur buatnya? Jadi ada false belief-nya apa nih yang bilang, aduh saya nggak bisa. Nah itu. Harus bisa ya. Dilihat dulu tadi bisa, apa ya hambatan bisa. saya ya. Jangan-jangan saya sebenarnya apa. Nah, jangan bisa. Ya, pasti bisa. Insya Allah dikerjakan yang tadi bersyukur, terus Ho'oponopono atau istighfar, insya Allah. Semuanya jadi skalanya 10 semua ya 2022. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Teman-teman nanti kita foto bareng dulu ya. Oh iya. Perlu yang ada ini KineMaster boleh ditampilkan KineMasternya. Lalu saya pakai HP yang ini. Bunda sudah siap untuk foto? Ya, sebentar ini KineMasternya mau dibuka dulu. Oke, siap. Atam bisa buka KineMasternya atau jangan-jangan yang lagi buat Zoom ini? Yang ada KineMasternya bisa ditampilkan ya, teman-teman. HP-nya satu. HP-nya satu. Ini gimana sih Mbak? Nggak ngerti saya. Ada. Gimana? Maksudnya ada KineMasternya ya? Maksudnya Ini gimana? Seperti ini nih, Mbak Tem. Ini KineMaster. Terus? Ya, di foto aja kita lihat. Pakai KineMaster. Fotonya begini. Oh, aku HP-nya satu, kumaha nih, Mbak? Oh, gitu. Ya, Bapak yang HP-nya. Oh, ini aja, Mbak. Apa, Mbak? Pakai Ini aja. Tangan aja, tangan. Mbak Tem bisa tangannya begini. Enaknya sih semuanya buka video ya. Iya. Buka kamera Ayo biar dong, buka kelihatan. video sebentar aja. Foto aja. Ya, Bu Aza. Gimana? Buka kamera sebentar buat foto. Fotonya gimana? Enggak, buka kamera aja, Mbak Aza. Gak apa gitu aja Mbak. Nah, Mbak Aza buka kamera. Kamera aja. Nggak ngerti, belum ngerti. Kita mau foto bareng. Saya nggak usah ikut foto ini aja. Foto keluarga. Masih berantakan, Mbak. Papa. Foto kamera. Teman-teman yang lain yuk, on kamera yuk. Masa ini baru bertiga? Oh, yang lainnya. Wah, Atau pakai HP satu ya. Jadinya saya juga nih yang satu nggak ada KineMaster jadi nggak bisa. Nggak ada. gini aja. Tangan aja. Jempol Gini aja. Ih, bocil. Habis mandi. Saya nggak bisa screenshot kalau pegang begini. Oh, Bentar. mau tak pegangin HP-nya nggak bisa ya, Bu? Bentar. Oh. Bentar. Gimana dong? Nggak usah ya?
Aduh, Deden. Saya sambil tak foto sebentar. Saya tak cari ini dulu bentar. Mau pegang screenshot nggak bisa. Jaraknya jauh. Nah. Ini. Ya malah hilang, Mbak. Ada Cuma kita berdua. Ya sudah, sebentar. foto. Nggak bisa sambil ini. Oh ya, Ah, sebentar. itu pinter tuh. Ada tuh. Ayo satu. Mbak Aza, pas. Tapi gimana caranya ya? Ini saya screenshot aja di handphone, nggak apa-apa ya. Ah, boleh deh, boleh. 1, 2, 3. Ya, sudah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Terima Maaf. kasih Bu Aza. Masternya ada ini. Terima kasih Bu Aza. Ya, Terima kasih teman-teman semua yang Semua udah ya, hadir. Mohon teman-teman. maaf jika banyak kekurangan. Ya, dari saya juga minta maaf semua yang tadi ya. Terima kasih ilmunya. Sama. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi lewat Zoom seperti ini dengan mungkin banyak Gimana? pasukan ya, biar lebih ramai, lebih asik ya. Ya. Baiklah. Terima kasih. Oke, Mbak monggo Rizky, karena sudah semuanya. waktunya sholat maghrib ya. Baiklah. Assalamualaikum. Ditunggu. warahmatullahi Salam. Ditunggu ininya tutorialnya ya, Mbak. Siap-siap teh. Wapri ya. Oh ya, yang tadi tanya ada recordingnya, nanti kalau udah jadi bisa kontak Mbak Rizky aja ya yang perlu ya. Bisa ya. Nanti saya Oke, ini dulu siap-siap bisa. kalau linknya udah ada ya, saya kasih. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Terima kasih, Bu semuanya. Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Bo bisa live semua semuanya. aja ya. Ya, semuanya aja.